Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan dengan suasana yang baru, karena sekarang kita sudah ganti pagi hari, lebih semangat ya Bapak Ibu. Ya, karena itu kita harus lebih semangat lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur dan memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita fokuskan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku yakin
percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini ya Bapa. Karena kami tahu jika Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan, ada kemenangan terjadi di tempat ini, ada terobosan terjadi di tempat ini Tuhan, pelepasan boleh terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalamku. mengalami kemenangan di tempat ini Tuhan. Pelepasan pun boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Jikalau ada di antara kami yang datang dengan kelemahan Tuhan, kami boleh dikuatkan di tempat ini ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala pujian, syukur, hormat kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita pagi hari ini kita mau bersuka cita karena kita boleh berkumpul di tempat ini bersama saudara seiman
di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Katakan hari ini ku rasa bahagia.
kita menaikkan pujian dan satu lagi kita katakan kasih setianya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Oke, ya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa Tuhan menolong kami. Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih Bapa
apa. Kuasamu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena
karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah namanya yang kudus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Yesus Tuhan yang layak disembah. Sembah, kau ku sembah. Yesus Tuhan, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau yang melakukan mujizat. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau yang telah menyertai kami. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau yang telah memberkati kami. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau yang selalu menolong kami. Ku sembah Engkau Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami, untuk kairos-Mu Tuhan, sehingga kami ada pagi ini Tuhan. Di rumah-Mu kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Ini awal dari setiap hidup kami Tuhan, dan kami akan menjalani hari-hari ke depan. Tapi kami percaya kami tidak sendiri, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Jika Engkau beserta dengan kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggal terus di dalam Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, rapi setiap kami dengan roh hikmat, pewahyuan dan roh pengertian, supaya kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas dan sederhana ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, dan berkati umat-Mu juga Tuhan dengan urapan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan kembali tim worship. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini sambil dipersiapkan PowerPoint-nya. Saya bikin PowerPoint dari HP, jadi banyak perubahan-perubahan. Laptop saya, notebook saya sudah lama tidak saya pakai, sehingga kayaknya baterainya ngedrop ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di minggu pertama hari ini. Bersyukur kita bisa ibadah di pagi hari, amin. Segar rasanya ya, fresh. Baik, selamat pagi. Adakah yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Ibu siapa? Bisa diperkenalkan? Bu, silakan berdiri. Ibu siapa namanya? Ibu Tuti, selamat datang Ibu Tuti.
Selamat datang di rumah Tuhan. Ini tempat para pemenang, amin. Katakan, kamu adalah pemenang. Kiri kananmu, ngomong sama kiri kananmu, kamu adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, amin. Kalau saudara dan saya bisa datang ke rumah Tuhan, bisa beribadah, itu artinya kita lebih dari pemenang, amin. Biasanya enak di rumah, hari Minggu santai di rumah atau jalan-jalan, pergi healing katanya, healing mudik, ya hilir mudik. Pergi healing, cari makan, kuliner dan lain sebagainya. Tapi kita nguliner di rumah Tuhan, amin. Kita makan sehidangan dengan Tuhan, amin. Kita menikmati roti dari sorga pagi hari ini. Karena kita mau hidup kita bertumbuh, amin. Kita kenal Tuhan lebih lagi dengan jalan kita dekat dengan Tuhan. Seseorang tidak akan mungkin mengenal kalau tidak dekat. Dan firman Tuhan selalu berbicara ketika ada kata mengenal, itu artinya adalah hubungan suami dan istri. Orang yang selalu dekat, tidak terpisahkan, ya. Tahu apa yang menjadi kesukaannya, tahu apa yang nggak suka gitu ya. Oh, suamiku nggak suka pedes. Oh, suamiku suka pedes. Oh, suamiku suka sambal terasi gitu ya. Oh, suamiku suka sayuran. Oh, suamiku suka apalah gitu ya. Papeda gitu ya. Papeda itu makanan dari timur ya. Daerah Papua, Maluku, Sulawesi itu papeda makanannya ya. Oh, suamiku suka pecel. Oh, suamiku suka apa? Sambal goreng, suka pecel koyor. Jadi orang yang kenal itu orang yang dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kenal Tuhan, amin. Dan hanya orang yang kenal Tuhan yang akan melakukan kehendak Tuhan. Orang bisa saja melakukan mujizat, ya. Orang bisa saja bernubuat, orang saja bisa mengusir setan. Tetapi kalau kita tidak kenal Tuhan, di hari yang terakhir Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu sebab kamu semua pembuat kejahatan. Loh, orang yang sudah mengusir setan, orang yang sudah bernubuat, orang yang sudah melakukan mujizat kok pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Hanya orang yang kenal seseorang yang bisa melakukan kehendak orang itu. Kalau kita kenal suami atau istri kita akan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Sama dengan kita kalau kenal Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar di minggu yang pertama ini menjaga hati, pikiran dan perbuatan. Nah, kata menjaga hati biasanya kita langsung ingat. Ada tokoh di Indonesia yang nyanyi jagalah hati gitu ya. Ya, langsung ada sambungannya. Tapi dia nyanyi tapi ya dinodai juga hatinya ya. Sehingga apa? Ya kita tidak mendengar lagi sekarang mana namanya, mana kata-katanya, mana suaranya. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa benar-benar menjaga hati. Sebenarnya kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan, tapi kita juga harus kerjasama jaga hati. Jangan kita cuma serahkan hati kita ke Tuhan, lalu Tuhan suruh jaga hati kita. Ada banyak orang Kristen yang mintanya seperti ini, bahkan ada lagunya, nanti kita akan nyanyi lagunya ya. Gak salah lagunya, tapi apakah itu yang Tuhan inginkan dengan kita nyanyi lagu itu? Tuhan disuruh jaga hati, bahkan bukan hanya jaga hati, Tuhan disuruh jaga rumah, Tuhan disuruh jaga warung, Tuhan disuruh jaga apa lagi? Bisnisnya, Tuhan disuruh jaga apa lagi? Anak-anaknya, Tuhan disuruh jaga macam-macam. Memang Tuhan penjaga ya. Kita akan belajar firman Tuhan, menjaga hati, pikiran dan perbuatan. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 kita akan baca. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca sama-sama. Kita baca dulu di ayatnya ya. Di Alkitab, coba buka Alkitabnya ya. Buka Alkitab Bapak Ibu semua, baca dalam Filipi pasal 4 ayat 4, 5, 6, 7. Sudah ketemu semua, amin? Amin di depan ya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bersukacitalah, sama-sama, 1, 2, 3. Di depan Bapak Ibu, di depan. Baca aja di depan kalau nggak ketemu di Alkitabnya masing-masing. Di depan biar enggak kelihatan enggak? Oh, di sana ada, di sini kok enggak ada ya?
kita baca, saya baca, Bapak Ibu dengarkan saja. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah datang, ya, Tuhan Yesus sudah datang dan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita dimampukan untuk menjaga hati kita. Kita punya tugas menjaga hati, menjaga pikiran dan perbuatan kita. Itu tugas kita. Tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita selalu persembahkan setiap hari sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi roh, jiwa dan tubuh kita, hati kita, hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita diminta oleh firman Tuhan bersukacitalah senantiasa, kita akan mampu bersukacita di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Saudara ketika dalam keadaan sakit, saudara bisa bersyukur dengan apa yang saudara alami. Dan ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa lakukan. Ada banyak orang kalau bersyukur itu kalau ulang tahun, ya syukuran gitu ya. Kalau sembuh, bisnisnya punya laba besar, sukses dan lain sebagainya, anaknya sukses gitu ya, atau bisnisnya sukses, pembukaan bisnis baru, itu bersyukur, mengucap syukur. Itu tidak salah. Tapi yang lebih penting, yang lebih Tuhan sukai, ketika kita sedang dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarin kita supaya kita mau menjaga hati kita. Coba kita next. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, itu ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita menjaga hati kita, Tuhan yang memelihara hati kita. Kita menjaga hati tapi Tuhan yang memelihara. Kayak ini loh saudara, ada kerjasama satu dengan yang lain. Saudara dan saya itu rekan sekerja Allah. Ketika kita mau menjaga hati kita, maka Tuhan akan memelihara. Ya, Tuhan akan mengawasi, Tuhan akan ada di situ, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan hadir di dalam hidup kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan menolong kita. Itu artinya Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah manusia roh yang diciptakan menurut gambarnya. Kita ini manusia roh, tetapi kita memiliki jiwa dan tubuh ini adalah kemahnya. Tubuh ini adalah rumahnya. Rumahnya satu saat akan dibongkar. Ya, ada yang cepat, ada yang usianya baru 20 tahun, kemahnya udah dibongkar. Ada usianya baru 30 tahun gitu ya. Ada yang sampai usia 90 tahun baru dibongkar kemahnya. Tetapi jiwa dan roh kita itu harus melekat sama Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita terpelihara. Saudara dan saya ingat, saudara dan saya adalah manusia roh. Kita yang memang diciptakan dalam fisik. Tetapi kita sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah manusia roh. Manusia yang tidak kelihatan. Tetapi manusia roh itu bisa dirasakan. Ketika kita bertumbuh mengenal Tuhan, ketika manusia roh kita ini kuat, maka bisa kelihatan dari apa? Dari tindakannya, dari buah pemikirannya. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sampai masa tua pun menjadi gemuk dan segar. Ya, hidupnya segar, hidupnya gemuk. Bukan gemuk secara fisik, tapi gemuk secara rohani. Gemuk
kita dipuaskan Tuhan hidup kita, sehingga rohani kita kuat. Rohani itu menopang jiwa kita. Di dalam jiwa ada pikiran, kemauan, dan perasaan. Lalu jiwa ini menopang tubuh kita. Seseorang bisa saja fisiknya ketoknya bagus, ya, kelihatannya bagus, kelihatannya oke-oke saja, tapi kalau jiwanya sakit, maka dia akan ngomyang sendiri di jalanan. Di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempatan, dia akan ngomong sendiri. Iya toh? Berhalusinasi. Karena jiwanya sakit. Atau di rumah sakit, ketika dia mengalami sakit, tiba-tiba dia berhalusinasi. Oh, ada orang yang mau membunuh saya, ada orang yang mau membunuh saya, padahal tidak ada orang yang mau membunuhnya. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Jiwa kita harus disembuhkan, jiwa kita harus segar, roh kita harus gemuk, supaya kalau gemuk itu, orang yang gemuk biasanya bisa menopang yang kurus-kurus gitu ya. Bukan sebaliknya, yang kurus menopang yang gemuk, penyet ya. Jadi yang gemuk, yang kuat harus menopang yang lemah. Nah, rumah berkat juga sama. Ketika saudara kuat, rohani saudara kuat, hidup saudara kuat, saudara bisa menopang yang lemah. Saudara akan bisa membawa yang lemah kepada Tuhan. Amin. Saudara akan dipakai Tuhan, saudara saya akan dipakai Tuhan. Ini tempat untuk kita bertumbuh di sini supaya roh kita jadi kuat, jadi gemuk. Coba kita lihat. Mengapa kita ini manusia roh? Karena Tuhan menciptakan pertama itu memang fisik ya, tubuh. Adam itu diciptakan dari tanah liat, tetapi tidak jadi apa-apa kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas. Itu ya. Tidak menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya, tidak jadi apa-apa. Nah, di dalam dunia ini tempat yang paling kotor itu adalah pikiran dan hati. Jadi bukan tempat sampah, bukan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, tapi pikiran dan hati. Itu tempat yang paling kotor di dunia. Pikiran-pikiran kotor gitu ya. Pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran ngeres, pikiran-pikiran apapun ada di sana. Ya, fitnahan, caci maki ada di sana. Enggak sempat diucapkan mungkin, tapi di pikiran itu, orang ini gitu ya, tapi enggak ngomong. Nah, pikiran jadi terlalu kotor. Bagaimana cara membersihkan pikiran yang kotor itu? Nah, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul pikiran yang jahat, segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, karena itu pikiran dan hati harus dijaga setiap saat. Pikiran dan hati harus dijaga. Kenapa? Karena pikiran dan hati menentukan tindakan kita, perbuatan kita. Kita bisa menjaga perbuatan kita kalau kita menjaga hati dan pikiran. Tapi bagaimana bisa menjaga hati dan pikiran? Ya seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika kita punya damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera sorga, maka itu yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, orang Kristen itu paling enak. Kenapa saya katakan paling enak? Karena Tuhan sudah tukar posisinya. Kalau orang di luar Tuhan, itu untuk masuk surga harus berusaha. Wah, berusaha, bikin kebaikan, bikin amal sebanyak-banyaknya. Nanti kalau nanti di akhir hidupnya ditimbang, kalau amalnya lebih banyak, dia masuk surga. Tapi kalau dosanya lebih banyak, dia masuk neraka dulu. Tergantung dosanya berapa. Padahal kalau orang sudah masuk di satu tempat yang tidak ada yang bisa menolong, tidak mungkin keluar dari sana. Masa masuk neraka nanti bisa keluar lagi? Di hadapan Tuhan dosa besar, dosa kecil sama. Itu sama dengan pasir dan batu. Batu besar 1 ton atau batu besar serumah ini dengan pasir yang sangat kecil.
Kalau dimasukkan ke dalam air pasti tenggelam. Itu dosa seperti itu. Dosa besar, dosa kecil sama, masuk neraka ya masuk neraka kalau tidak diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena itu kita harus menjaga pikiran dan hati kita dengan cara apa? Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Next. Ada sebuah lirik lagu, Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku. Benarkah firman Tuhan ngajarin seperti itu? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita disuruh jaga hati, tapi lirik lagu mengatakan Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku. Lalu Tuhan menjawab, aku mau kau yang menjaga hatimu. Karena Amsal mengatakan seperti itu. Bagaimana agar pikiran dan hati kita terjaga? Nanti kita akan bahas. Kita nyanyi lalu pujian ini. Next. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram harusnya ya. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya kalau merenungkan lagu ini jadi bingung kalau dikomparkan dengan ayat Alkitab yang kita baca tadi. Amsal pasal yang ketiga, yang 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini lagu ini, Tuhan jaga hatiku. Aku mau Engkau menjaga hatiku Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, aku mau kamu menjaga hatimu anakku. Artinya kita tidak akan mampu menjaga hati kita kalau kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Hanya damai sejahtera Tuhan yang bisa menjaga hati kita, yang bisa menjaga pikiran kita. Amin. Makanya hidup kita harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau ada salah temanmu, saudaramu, istri, suamimu, anakmu, maafkanlah mereka, ampuni mereka, supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita punya kekuatan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Bagaimana agar pikiran dan hati kita tetap terjaga senantiasa? Next. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersuka cita senantiasa. Filipi 4 tadi coba kita baca sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Kita bersukacita senantiasa supaya hati kita terjaga. Yang pertama bersukacita.
Ngomong kiri kananmu, bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita? Next. Seperti kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bersukacita itu obat yang manjur. Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Amsal 17 ayat 22 di sana sudah jelas bahwa hati yang bersukacita itu membuat wajah bercahaya. Kalau hati kita penuh sukacita, wajahnya terpancar sukacita juga. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Ada kemuliaan Tuhan di wajah kita. Untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruh sumber sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara, seperti suasana, situasi, keadaan, atau uang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Ada uang senang hatinya, kalah dengan kus plus. Apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Yang di sana ngomong apa? Bohong gitu ya. Semua dibeli dengan uang gitu ya. Pipis saja 2.000 sekarang. $1, $2 ya di luar negeri. Iya, tapi tidak semua. Kita ada di sini, kita bisa beribadah, kita diselamatkan bukan karena uang. Hidup kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, uang, rupiah, dolar, pound sterling, tapi kita ditebus dengan darah Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu bersukacita senantiasa. Sumber sukacita adalah keyakinan bahwa Ia adalah Tuhan yang maha baik. Kita sampai hari ini itu ada, itu karena kebaikan Tuhan, sehingga kita harus bersukacita. Nehemia 8 ayat 10 dikatakan di sana bahwa kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Karena sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Pada waktu itu Nehemia dan orang-orang Israel membangun kembali bait Tuhan yang roboh, tembok Yerusalem yang roboh gitu ya. Tetapi di sana ada banyak ancaman, orang mengancam mau membunuh mereka, mau menghancurkan bangunan mereka, tapi mereka diminta ya, diperintahkan oleh Nehemia, jangan bersedih hati, jangan takut, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu yang melindungi, menjaga kita, hidup kita, pikiran kita, hati kita. Kalau kita bersukacitalah senantiasa. Yuk kita nyanyi lagi pujian ini. Terima sukacita. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sukacita surga itu harus memenuhi hati kita. Damai sejahtera Tuhan itu harus memenuhi hidup kita, sehingga pikiran, hati kita itu terpelihara, terjaga. Bukan hanya terjaga, tapi dengan sempurna terpelihara. Tidak sekedar terjaga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana selanjutnya untuk menjaga pikiran dan hati kita? Yang kedua, berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Ingat Bapak Ibu, orang yang percaya Tuhan Yesus, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga,
Tapi karena kita sudah ada dalam kerajaan saudara percaya ada dalam kerajaan surga, amin? Saudara dan saya sudah ada dalam kerajaan surga. Kalau kita bisa makan roti surgawi firman Tuhan, artinya kita sedang di meja makannya kerajaan surga, amin? Saudara dan saya ada di meja makan kerajaan surga, di restorannya kerajaan surga. Makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang selalu fresh, makanan yang selalu segar, sehingga kita bisa menikmati, tidak akan pernah bosan dengan makanan surgawi. Nah, sebelumnya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Kenapa? Kebaikan kita diketahui semua orang. Apa alasannya? Karena Tuhan sudah dekat. Bukan hanya kedatangan Tuhan kali yang kedua yang sudah dekat, bukan. Tetapi Tuhan sudah makin dekat dengan kita. Contohnya apa? Umur Bapak Ibu setiap tahun bertambah enggak? Bertambah. Bapak Ibu makin dekat dengan Tuhan enggak? Makin dekat. Makin dekat ketemu Tuhan. Makanya kebaikan hati kita harus kelihatan kepada semua orang, diketahui semua orang. Jangan baik untuk dirinya sendiri. Ibadah untuk keuntungan diri sendiri. Ada banyak orang yang ibadah, pergi ibadah sana, di sana menghasilkan, menguntungkan, dapat cuan di sana, bisa jualan di sana. Itu yang Tuhan obrak-abrik di bait Tuhan, bisa jualan di bait Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen gereja-gereja sekarang ini jualan di bait Tuhan. Hari Minggu dibuat jualan. Ada yang jualan firman bahkan. Ada yang jualan talenta. Di sana PK-nya berapa? Di sana berapa dibandingkan? Wah, enak di sana lebih besar gitu ya. Jadi cuannya lebih besar. Larinya ke sana. Itu banyak orang-orang Kristen seperti itu. Ada hamba-hamba Tuhan juga sama. Gerejanya jemaatnya berapa gitu. Di sana berapa jemaatnya? Kalau jemaatnya kecil, tua-tua gitu ya. Enggak produktif. Jemaat enggak produktif, enggak usah dilayani. Layani yang produktif saja. Ya cari aja yang produktif sana. Saudara, di hadapan Tuhan semua jiwa sama. Amin. Kita bisa melayani mereka dengan sepenuh hati. Bahkan kalau kita melayani kita harus berkorban. Korban tenaga, korban keuangan, korban materi. Karena ketika kita berkorban kita akan mendapatkan. Ketika kita memberi kita akan menerima. Amin. Ada banyak orang yang pinginnya menerima terus. Tidak mau memberi, tidak mau berbuat baik. Kalau saudara dan saya hanya menerima, tidak pernah memberi, saudara dan saya akan seperti laut mati. Saya sudah pernah mandi di laut mati. Saya tidak kuat, cuma 5 menit. Kenapa? Ketika nyemplung di laut mati, perih semua badan. Perih semua, ini pori-pori ini perih semua. Apalagi kalau sampai masuk mata, udah diingatkan sama petugasnya di pinggir pantai laut mati itu. Jangan sampai masuk mata, jangan sampai tertelan. Karena pahit, bukan hanya asin, airnya itu pahit. Saking asinnya keterlaluan. Itu di laut mati seperti itu. Kenapa laut mati jadi seperti itu? Tidak ada kehidupan, tidak ada ikan di sana. Beda dengan danau atau laut Tiberias atau danau Galilea. Ikannya besar-besar, ikan-ikan Petrus itu, ya. Oh, lelenya tidak dimakan, yang dimakan ikan mujair, ya ikan mujair sana itu, wah 2 telapak tangan saya ini, kayak ikan apa ya, gurami, kayak ikan gurami, tapi ikan mujair, sisinya besar-besar. Kalau gurami kan sisinya kecil-kecil ya di sini. Itu ikan mujair, rasanya ya memang kayak mujair, tapi gempi, enak gitu ya. Saya berdoa supaya saudara yang belum ke sana bisa ke sana. Amin itu ya. Tapi kita percaya kalau kita tidak bisa ke Israel sana atau ke Yerusalem sana, bisa ke Yerusalem baru. Amin. Itu semua pengharapan kita. Yerusalem baru lebih baik daripada Yerusalem sana. Karena di sana selalu dikirimi bom, rudal, rudal balistik. Kalau di Yerusalem baru tidak akan dikirimi rudal balistik nanti. Penuh dengan sukacita. Amin. Berbuat baik, kenapa harus berbuat baik? Next. Saudara lihat gambar itu, apakah dengan berbuat baik siapakah yang akan berbuat jahat
terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Ini ada gambarnya, coba dikecilin lagi, kecil. Nah, ada gambarnya, diperkecil. Nah, saudara lihat itu, ada bule yang jalan di pantai, lalu ada anak remaja, anak-anak berjalan di pantai. Kalau saudara berjalan di pantai panas terik, apa yang saudara rasakan? Kaki saudara sangat panas, kena pasir pantai itu panas sekali. Nah, ini bule lepaskan sandalnya lalu dikasih kepada anak itu. Sebenarnya bule itu butuh sandal, tapi anak itu menurut bule itu lebih butuh. Mungkin anak itu kakinya sakit, dia pincang-pincang kakinya, tapi bule itu kakinya masih sehat sehingga tidak perlu sandal pun masih bisa jalan. Tapi anak itu terpincang-pincang jalan di pantai, dia butuh alas kaki, dia kasihkan. Kebutuhannya bule kasihkan kepada anak itu, karena itu lebih membutuhkan. Kalau saudara mempunyai sesuatu, saudara sebenarnya untuk saudara, mungkin saudara untuk makan hari itu, atau saudara mungkin makan hari itu 3 kali harusnya, tapi saudara kasih yang sekali, saudara mungkin cuma makan 2 kali untuk orang yang lebih membutuhkan dari saudara, maka perbuatan baik saudara itu dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kalau kita menabur yang baik. Dia akan pasti memberkati kita, amin. Itu janji Tuhan. Next, kasih karunia Tuhan mendorong dan menolong kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan menyimpan kebencian atau membalasnya. Kita tahu bahwa gambar tadi itu ada di Bali, di Kuta Bali. Saudara tahu 2002 ada bom Bali, ya. Dan foto itu diambil setelahnya. Jadi kalau orang mau benci, mau ini sama orang-orang Indonesia, tidak akan kasih sandalnya kepada orang Indonesia. Orang bule kan kehilangan keluarga, banyak yang kehilangan keluarga. Kalau solidaritas secara kemanusiaan. Tetapi karena bule tadi itu hamba Tuhan, mengenal kasih Tuhan, sehingga dia berbuat baik. Ingat, perbuatan baik kita bukan supaya kita masuk surga, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah ada di dalam kerajaan surga, amin. Karena itu natur kita, naturnya orang yang percaya kepada Tuhan, kita berbuat baik, ya. Karena itu firman Tuhan yang mengajarkan kita. Next, orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri dapat digambarkan seperti laut mati, tadi sudah saya sampaikan, yang tidak pernah menyalurkan apa-apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima saja, sehingga akhirnya menjadi sangat asin, bahkan terasa pahit. Saya sudah rasakan, saudara. Jadi saya tidak sekedar ngomong. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik dan menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Pengen sehat jiwanya? Amin. Berbuatlah baik, ya. Kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita, amin. Supaya hati kita dan pikiran kita bersih, lakukan sesuatu yang baik kepada sesamamu. Orang-orang yang terdekat di keluargamu, tetanggamu, mungkin sahabatmu yang membutuhkan. Bagaimana caranya bisa berbuat baik sama mereka? Saya tidak tahu caranya. Tanya Pak Lukas caranya, kalau saudara tidak tahu berbuat baik, ya. Nanti Pak Lukas ajari. Saya berharap di Rumah Berkat ini nanti ada konseling gitu ya, baik konseling pernikahan, konseling mungkin ada masalah ekonomi, sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan arahan-arahan, ya, mendapatkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah petunjuk, ya, petunjuk bagi kita. Mungkin terlalu ekonya dikurangi sedikit. Petunjuk bagi kita buat berjalan dalam kehendak, dalam relnya Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bisa menjaga ketulusan hati kita di hadapannya. Sebab hanya orang yang tulus yang melakukan sesuatu, yang hati dan pikirannya akan tetap bersih, terjaga. Hati nurani kita akan tetap bersih. Jelas enggak suara saya ini keho-keho gitu ya. Next, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, supaya hati dan pikiran dan perbuatan kita tetap terjaga, senantiasa berserah, berdoa dan bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jadi kalau kita ingin menjaga hati kita, ada 3 hal yang kita lakukan: berserah, berdoa, dan bersyukur. Kalau kita sudah berserah, saudara jangan khawatir lagi. Kalau saudara sudah berdoa, maka saudara harus yakin. Yesus mengajarkan, jika kita meminta sesuatu, maka kita seolah-olah sudah menerimanya, maka kita akan menerima. Kata seolah-olah itu sudah belum? Belum, itu seolah-olah, ketoke, etok-etoke wis nerima. Tapi dibayangkan di alam spirit kita sudah terima benar. Saya sedang membayangkan sesuatu dan saya sudah terima. Dan sesuatu itu sudah saya lihat di alam spirit. Dan satu saat saya akan melihatnya. Saudara juga sama. Saudara dan saya harus melakukan yang sama. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, maka seolah-olah kita sudah menerimanya. Yuk kita bayangkan, rumah berkat ini jadi melebar ke kanan dan ke kiri. Amin. Ketika kita berdoa, rumah berkat melebar ke kanan dan ke kiri, ya, sehingga tidak ada lagi suara dok 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 gitu ya. Tidak ada lagi suara apa ya, bebas kita beribadah. Atau nanti kita bayangkan bahwa rumah berkat ini ibadahnya 3 kali. Amin. Bahkan mungkin bisa 4 kali, 5 kali. Wah, luar biasa ya. Karena ada ribuan orang yang diselamatkan. Amin. Tidak nampung lagi, kalau cuma sekali tidak nampung. Nanti kasihan orang di jalan tidak bisa jalan gitu ya. Berdesak-desaan kayak Tuhan Yesus dulu ya. Ketika ada di bumi, ribuan orang mengikuti dia, sehingga untuk masuk saja nggak bisa masuk ke rumah. Karena banyak orang yang berkumpul berhimpun. Karena di sana ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada hal-hal yang luar biasa. Bagaimana caranya hal itu terjadi? Mari kita menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita dengan jalan yang pertama tadi apa? Udah lupa? Yang pertama apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita bersukacita senantiasa supaya hidup kita terjaga, terpelihara, ya. Yang kedua apa tadi? Berbuat baik. Yang ketiga, senantiasa berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Next. Seorang tidak dapat menjaga hati dan pikirannya senantiasa tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan. Selalu saja ada yang membuat kita berpikiran negatif, berpikiran kotor, menaruh perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Namun jika kita senantiasa berserah, doa, serta bersyukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita tepat pada waktunya. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Kelihatannya bagi kita kok terlambat, kok lama banget pertolongan Tuhan gitu. Kayak menanti gitu ya, kayak menanti. Pertolongan Tuhan itu kayak menanti apa ya? Kalau Pak Lukas kemarin gambarkan orang yang mengandung bawa bayi, kemana-mana bawa bayi. Bulan pertama masih enteng, bulan kedua, bulan ketiga rodo abot sidik gitu ya. Bulan keempat, kelima, keenam tambah berat gitu ya. Masih bisa mungkin jongkok sedikit. Bulan ke-7, ke-8 sudah tidak bisa jongkok, tidak kuat, pinggangnya sudah sakit gitu ya, sudah dengkeen gitu ya. Aduh sakit, ibu-ibu sudah pernah merasakan pasti ya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak merasakan apa? Dengkeknya mikuli beban, mikul galon ya, atau menggendong istrinya ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, janji Tuhan seperti itu bagi kita. Kita mungkin sedang menderita sekarang, menantikan sesuatu, tapi tetaplah bersukacita, tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa, berserah, dan mengucap syukur, karena hal itu pasti akan dianugerahkan buat kita. Amin. Hati dan pikiran kita akan terus terjaga di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang di samping kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang di sekitarnya. Saudara tidak akan dapatkan apa-apa. Kalau saudara rindu
mujizat, rindu perubahan dalam hidup saudara, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan saudara berfokus pada masalah kita. Di hadapan Tuhan masalah kita itu sangat kecil kalau kita melihat Tuhan yang besar. Tapi sebagian besar orang percaya tidak melihat Tuhan yang besar. Yang dilihat apa? Masalahnya yang besar, nutupin Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu jauh di sana. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, masalah itu sangat kecil, amin. Betul saudara. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka masalah itu jadi besar, nutupi mata kita sehingga Tuhan tidak kelihatan, yang menolong kita tidak kelihatan. Tetapi kalau kita dekat hidup kita dengan Tuhan, maka masalah itu jadi kecil, karena Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu Engkau terus menolong kami, Roh Kudus menolong kami. Bawa kami Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dengar bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu, sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu, pengorbanan yang terbesar bagi kami Tuhan. Dan oleh pengorbanan-Mu kami ada hari ini. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saya persilakan untuk Pak Joko dan Pak Abraham untuk maju ke depan.
Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menerima bagian dari tubuh dan darah-Mu, sehingga kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menguduskan roti dan anggur ini Tuhan menjadi tubuh dan darah Kristus, supaya kami dilayakkan untuk menerimanya, menikmatinya, dan menyatukan dengan hidup kami Tuhan. Sehingga hari-hari akan kami jalani sepanjang bulan ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan kekuatan dari kuasa Tuhan yang berlaku atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan juga hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk sana dulu. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdiam diri sejenak, renungkan kebaikan Tuhan. Sambil mungkin saudara bisa baca di atas roti ada tulisan. Saudara renungkan firman Tuhan. Saudara bukan hanya makan roti, tapi ada firman Tuhan yang saudara akan masukkan di dalam tubuh saudara, dalam hidup saudara, di dalam pencernaan saudara. Kita cerna, kita renungkan bahwa Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Yang tidak bisa baca, bisa bacakan temannya di sebelahnya, bisikkan. Amin Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan, amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara ini kasih Tuhan, kalau ada ganjalan di hatimu, ada amarah, ada kebencian terhadap seseorang, minta ampun sama Tuhan, supaya berkat Tuhan yang turun atasmu. Ketika kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan amarah, ada dendam di hatimu, walaupun saudara makan roti dan minum anggur, walaupun saudara mendengarkan firman, kalau ada kebencian, ada dendam, ada amarah di hatimu, bukan berkat yang turun atasmu, tapi kutuk, karena engkau sendiri yang memilih untuk tidak mengampuni.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepadaku. Siapapun itu, sebutkan namanya di hatimu. Mungkin orang tuamu, mungkin suami, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin saudaramu, kakak ipar, adik iparmu. Ampuni mereka, ampuni mereka. Mungkin orang tuamu yang mungkin meninggalkan engkau, ampuni mereka. Katakan ampuni, aku mengampuni mereka semua Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Atau bahkan mungkin saudara sendiri pernah melakukan kesalahan kepada sesamamu. Ngomong, aku minta ampun Tuhan, aku pernah menyakiti istriku, pernah menyakiti suamiku, aku pernah menyakiti anak-anakku. Ngomong sama Tuhan supaya berkat Tuhan itu tercurah atasmu. Haleluya. Jika saudara sudah melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, pengampunan dengan Tuhan, saudara terima pengampunan itu, terima pengampunan itu, terima. Dia layakkan kita, dia melayakkan kita oleh kuasa darahnya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur sambil saudara persiapkan anggur. Tolong temanmu yang di sebelah yang tidak bisa membuka. Lihat temanmu yang kesulitan membuka anggurnya, saudara tolong. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuhmu yang sudah kau pecah-pecahkan, yang penuh dengan bilur-bilur yang menyembuhkan luka kami Tuhan. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan anggur ini adalah tubuh darah Yesus yang dicurahkan bagi kita? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Katakan terima